Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kenakan kami dari kelompok 1 mata kuliah analisis laporan keuangan dengan materi analisis kebangkrutan pada PT Semen Indonesia. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Fajar sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haris. Perkenalkan, nama saya Briana Fidambaros dengan NIM AYR 119. Halo, perkenalkan saya Salman Alfarasi dengan NIM terakhir 115. Perkenalkan, nama saya Rizky Adila dengan NIM terakhir 382. Baik, selanjutnya ada beberapa outline dari presentasi kami hari ini. Yang pertama ada profil perusahaan, lalu analisis kebangkrutan, analisis multivariate, metode Z-score, laporan keuangan, analisis laporan keuangan, dan kesimpulan serta saran. Baik, kita langsung masuk materi. Materi pertama yaitu profil perusahaan yang akan disampaikan oleh Ahmad Haris. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelum kita membahas terkait dengan analisis kebangkrutan, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita tahu akan profil perusahaan yang akan kita analisis, yaitu dari PT Semen Indonesia. Tepatnya pada tanggal 11 Februari tahun 2020, perubahan merek perusahaan Semen Indonesia menjadi SIG. Sejalan dengan visi perusahaan, SIG terus berupaya menjadi yang terdepan dalam menciptakan kehidupan berkelanjutan, mendorong pemberdayaan, serta mengadopsi teknologi digital untuk menyediakan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi SIG ini merupakan perusahaan solusi bangunan multinasional yang terdepan di Indonesia. Selain menguasai kurang lebih 50% pangsa pasar semen domestik, ini SIG memiliki variasi produk turunan semen yang memiliki fleksibilitas rentang spesifikasi lengkap, beserta solusi layanan pendukung untuk memenuhi persyaratan kondisi bangunan yang sesuai kebutuhan pelanggan dimanapun berada. Mungkin bisa di next. Nah, setelah kita mengetahui profil perusahaan, jadi apa sih analisis kebangkrutan? Mengutip dari jurnal F&D pada tahun 2018, bahwasanya analisis prediksi kebangkrutan merupakan analisis yang dapat membantu perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan perusahaan akan mengalami kebangkrutan ataupun kolaps yang disebabkan oleh masalah-masalah keuangan. Jadi, analisis kebangkrutan adalah proses evaluasi terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan untuk menentukan kemungkinan perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan di masa yang akan datang. Tujuan dari analisis kebangkrutan sendiri yaitu untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal masalah keuangan sehingga tindakan pencegahan dapat diambil oleh manajemen perusahaan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya ada analisis multivariate yang akan disampaikan oleh Salman Al-Farasi. Sudah tempat dipersilakan. Terima kasih Saudara Fajar. Di sini saya akan menjelaskan analisis multivariat. Pendekatan tunggal univariat bisa dipakai untuk memprediksi kesulitan keuangan dengan asumsi bahwa distribusi keuangan untuk perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan berbeda dengan distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Ada 4 variabel yang menunjukkan perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dengan tidak bangkrut. Tingkat rate of return penggunaan hutang perlindungan terhadap biaya tetap, fluktuasi return saham. Next.
Di sini ada metode Z-score atau biasa disebut analisis Altman Z-score, merupakan salah satu teknik statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Dengan menggabungkan kelima rasio keuangan dengan menggunakan rumus Z-score, maka perusahaan dapat dikategorikan pada zona-zona menurut metode Z-score. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Baik, selanjutnya saya akan sedikit melanjutkan mengenai metode Z-score. Di sini ada beberapa formula Z-score yang nantinya akan dibutuhkan dalam menghitung analisis laporan keuangan, yaitu analisis kebangkrutan. Yang pertama ada modal kerja terhadap total aktiva, yaitu X1. Lalu yang kedua adalah laba ditahan terhadap total aktiva sebagai X2. Yang ketiga adalah laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aktiva, yaitu X3. Yang keempat ada nilai pasar modal sendiri terhadap total hutang, yaitu X4. Dan yang kelima ada penjualan terhadap total aktiva, yaitu X5. Maka Z-score akan menjadi seperti ini. 1,2 kali X1 ditambah 1,4 kali X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 dikali X4 lalu ditambah 1 dikali X5. Baik, selanjutnya laporan keuangan akan disampaikan oleh saudara Pria. Waktu sudah tepat, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini ada laporan keuangan yang kita butuhkan. Di sini ada laporan dari tahun 2021, 2022, dan 2023 dari PT Semen Indonesia. Akun yang pertama kita butuhkan merupakan total aktiva atau total keseluruhan aset. Yang kedua ada current asset atau aktiva lancar. Yang ketiga ada current liabilities atau utang lancar. Yang keempat ada laba ditahan. Yang kelima ada laba sebelum bunga dan pajak. Yang keenam ada nilai pasar saham biasa dan preferred atau book value of equity. Yang ketujuh ada nilai buku total hutang atau book value of debt. Dan yang terakhir ada penjualan. Jadi data-data ini merupakan data dari laporan neraca dan laporan laba rugi. Bisa di next. Nah, dari hasil perhitungan menggunakan rumus Z-score yang tadi telah dijelaskan oleh moderator, kita dapat menemukan beberapa nilai-nilai ini yang selanjutnya menjadi nilai dari Z-score yang ada di bawah sini. Jadi nilai Z-score tersebut yang nantinya digunakan untuk menganalisis apakah perusahaan mengalami kebangkrutan atau tidak. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Lalu di sini ada materi terakhir, yaitu analisis kebangkrutan pada laporan keuangan yang akan disampaikan oleh saudara Gatot. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan membacakan analisis kebangkrutan pada laporan keuangan. Pada tahun 2021, PT Semen Indonesia Tbk menghasilkan nilai Z-score sebesar 1,87 yang artinya PT Semen Indonesia teridentifikasi memiliki tingkat kebangkrutan yang belum jelas atau masih ambigu karena Z-score-nya berada pada 1,81 kurang dari Z kurang dari 2,99. Pada tahun 2022, PT Semen Indonesia Tbk menghasilkan nilai Z-score sebesar 2,08 yang artinya PT Semen Indonesia Tbk teridentifikasi memiliki tingkat kebangkrutan yang ambigu karena Z-score berada pada 1,81 kurang dari Z kurang dari 2,99. Untuk pada tahun 2023, perusahaan PT Semen Indonesia Tbk menghasilkan nilai Z-score sebesar 2,15 yang artinya PT Semen Indonesia Tbk teridentifikasi memiliki tingkat kebangkrutan yang belum jelas atau masih ambigu karena Z-score-nya berada pada 1,81 kurang dari Z kurang dari 2,99. Maka dari hasil perhitungan yang
Maka dari hasil perhitungan dan analisis dapat disimpulkan bahwa PT Semen Indonesia mengalami peningkatan nilai ZI dari 3 tahun terakhir, yang artinya perusahaan tersebut semakin memiliki resiko kebangkrutan yang rendah. Next. Untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis terhadap resiko kebangkrutan PT Semen Indonesia Tbk, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini memiliki sejumlah kekuatan yang signifikan dalam menjaga stabilitas keuangannya. Kesehatan keuangan PT Semen Indonesia Tbk cukup baik dengan likuiditas yang memadai dan arus kas positif. Meskipun perusahaan menghadapi tekanan pada margin keuntungan akibat persaingan ketat di industri semen, diverifikasi produk dan ekspansi ke pasar internasional telah membantu perusahaan dalam mengurangi ketergantungan pada pasar domestik, menunjukkan strategi mitigasi risiko yang efektif. Manajemen perusahaan yang kompeten dan berpengalaman telah berhasil mengarahkan perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan industri. Namun tantangan operasional tetap ada, terutama dalam hal efisiensi produksi dan distribusi. Overkapasitas di industri semen dan persaingan harga yang ketat telah mempengaruhi margin keuntungan perusahaan. Selain itu, meskipun rasio utang perusahaan masih dalam batas yang wajar, peningkatan beban utang dapat menjadi ancaman bagi likuiditas di masa depan jika tidak dikelola dengan baik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin di sini saya akan menyampaikan saran untuk PT Semen Indonesia. Untuk mengurangi resiko kebangkrutan dan meningkatkan kinerja perusahaan, PT Semen Indonesia disarankan untuk terus memperkuat struktur keuangannya dengan mengoptimalkan pengelolaan utang dan mempertimbangkan peningkatan ekuitas. Efisiensi operasional harus menjadi fokus utama, termasuk pengendalian biaya produksi dan distribusi, serta investasi dalam teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, perusahaan perlu terus berinovasi dan melakukan diversifikasi produk untuk mengurangi ketergantungan pada produk utama, serta mengeksplorasi peluang di segmen pasar baru. Dengan langkah-langkah ini, PT Semen Indonesia dapat memperkuat posisinya di industri dan mengurangi risiko bangkrutan di masa depan. Baik, selesai sudah presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.